Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Menghargai kesempatan hidup. Renungan oleh Romo Tinto Tio Pano Hasugian Okar. Sahabat Cafe Rohani, lahir dan hidup di dunia ini adalah anugerah yang sangat besar. Semua disyukuri. Hidup hanya sekali dan tidak akan terulang, maka harus dijalankan dengan baik dan sebermakna mungkin. Hidup yang baik dan bermakna bisa dilihat dari kemampuan kita mengaktualisasi diri atas segala berkat, bakat, dan keterbukaan hati untuk berbakti kepada sesama. Injil hari ini menandaskan bahwa kesempatan atau peluang hidup yang diberi oleh Tuhan tidak boleh disia-siakan dan tidak boleh pula disalahgunakan. Kita ini bagai penggarap kebun anggur Tuhan yang harus menjadikan dunia ini semakin hari semakin lebih baik. Tuhan memberikan semua kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Tapi kalau kita pakai bersama-sama, maka perbedaan kemampuan yang dimiliki masing-masing bisa menjadi perbedaan yang melengkapi dan bahkan menyempurnakan. Hidup kita harus dibaktikan, karena hidup yang tidak dibaktikan akan menjadi hidup yang tidak bermakna. Hidup yang dibaktikan hanya bisa bertumbuh dan berkembang ketika kita mau terbuka untuk menerima masukan, nasihat, bimbingan, dan pencerahan dari orang-orang bijaksana yang telah lebih dulu mampu menghayati dan mempraktekkan kebijaksanaan itu dalam hidupnya. Hidup ini menjadi indah ketika kita mampu saling menghargai keberadaan dan menerima sumbangsih peranan masing-masing sesama kita.
Itulah hidup persaudaraan yang mampu membawa hidup bersama menjadi indah dan membahagiakan. Mari menerima kehadiran sesama, terlebih kehadiran Kristus yang mencerahkan, melengkapi, dan menyempurnakan hidup kita. Jangan pernah menganggap kehadiran sesama dan Tuhan membuat hidup kita terkekang. Justru malah membuat kita semakin baik, semakin diberkaya, dan semakin disempurnakan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.